Hai, kembali lagi di channel Iga Alma. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Doro Kakung, seorang konten creator yang sangat aktif di Instagram. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar menjadi seorang konten creator dan pengen tahu kegiatan Doro itu sehari-hari seperti apa, dan pengen tahu tren sebagai seorang konten creator itu seperti apa, dengerin sampai habis ya. Nah, kalian jika suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dong, dan klik juga loncengnya ya. Thank you. Halo Alma, selamat siang, selamat Selamat sore. siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Doro, thank you so much sudah bisa ikutan di sini untuk berbagi sama teman-teman Boss Lady. Nah, Doro kan nih rajin banget nih, setiap hari aku ngikutin Doro di Instagram, aku baca satu-satu carouselnya, isinya, oh menarik banget dan followernya banyak banget loh. Nah, Doro ini Terima udah kasih. terkenal as a content creator. Nah, Doro Hmm, cerita sedikit dong tentang kegiatan Doro apa. Ya, pokoknya kesibukanan Doro sekarang. oke, kesibukan ya. Ya, terima kasih sebelumnya Alma untuk kesempatan ngobrol kali ini gitu ya, ngobrol ngalor ngidul, nggak tahu ini Ah. tentang apa gitu. Ya, kesibukan saya sehari-hari selain ya mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu ya, freelance sekarang, meskipun statusnya sebagai advisor di Maverick PR gitu kan. Ya. Nah, sehari-hari kegiatannya ya yang terutama sih bikin konten ya kan. Tapi bikin konten itu juga nggak terlalu lama sih ya. Ya. Karena persiapan, ngumpulin bahan, kemudian membuat konten itu sendiri, ya kurang lebih 1 jam lah gitu setiap hari saya sediakan pagi sehabis lalu agak siang sedikit gitu aku sediakan waktu untuk membalas komen gitu ya karena Ah. sebagai konten creator kan di media sosial itu kita komunikasinya harus dua arah nggak hanya satu arah gitu kan supaya apa supaya terjadi yang namanya engagement dan interaksi antara konten creator dan audiens gitu. Nah, setelah urusan konten selesai, Aha. ya kalau enggak ada konkol sama klien atau ada teman ngajak diskusi kayak Ya. Alma ini gitu ya. Kalau enggak ada training, online training kadang-kadang, Oh ya. kemudian ada kelas online, ada webinar. Nah, kemudian sore sampai malam saya biasa uh, menghabiskan waktu untuk kalau nggak membaca buku, ya nonton TV paling. Itu sehari-hari saya. Tapi seru ya. Ini berarti kegiatan selama pandemik dong ya, Hmm, Doro. Tapi ini ya, Doro nih berkecimpung. wow. Saya kan dulunya kan wartawan ya, sebelum Ya. kemudian jadi konsultan komunikasi gitu. Nah, sejak masih jadi wartawan sih, saya udah bikin konten tahun Hmm. 2004 ya, berapa tahun tuh 2004? Udah 16 tahun yang lalu ya. Iya. Itu saya sebagai blogger ya aktif membuat konten. Nah, waktu itu media sosialnya baru blog ya, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram. Jadi semua konten saya buat pada tahun 2004 itu ya, ya Mhm. di blog saja gitu. Kemudian terus bikin konten sampai kemudian media sosial yang lain seperti Facebook muncul, saya juga punya akun di Facebook gitu kan. Kemudian Twitter muncul, saya punya akun Twitter. Kemudian Instagram muncul, bikin juga gitu. Jadi di setiap platform saya bikin konten. Gitu TikTok kira-kira. ada nggak? TikTok ada tapi nggak terlalu aktif karena Kenapa tuh apa nggak namanya aktif? uh, ada akun Doro Kakung di TikTok gitu ya, baru saya isi beberapa begitu. Karena apa namanya saya merasa tidak cukup waktu untuk memiliki banyak platform dan harus aktif semua. Iya Saya harus sih memilih ya. di mana ya harus memilih di mana platform yang sedang saya fokuskan. Sekarang lagi fokus di Instagram. Iya, aku lihat Gitu. memang rajin banget. Setiap hari konsisten. Setiap pagi sih aku Iya, lihat betul. konsisten dengan Betul. postingannya. Berarti kalau namanya content creator itu harus harus benar-benar kreatif dan
copywriting-nya juga harus jago ya Doro, karena aku lihat banyak banget copywriting yang akhirnya aku baca tuh dari slide 1 ke 10 biasanya. Nah Doro, Iya, aku mau tahu dong sekarang, kalau apa tuh? sekarang Doro rajin di Instagram, ada nggak sih Mm-mm. sebenarnya hasil akhir yang Doro mau ciptakan dari membangun engagement dengan membuat konten setiap hari? Ada nggak maksudnya tujuan akhir yang Doro mau capai sebetulnya? Sebetulnya saya hanya ingin berbagi Ya, konten gitu ya. ya, dan menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu ininya luas ya, definisinya. Jadi Ya. bisa menginspirasi orang untuk bikin konten yang lain gitu kan. Terus terinspirasi setelah baca konten saya, oh berarti aku harus begini bikin konten. Kemudian atau terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang dulu gaya hidupnya kurang sehat, nah sekarang harus Hmm. sehat gitu. Kalau kemudian ada orang yang setelah baca konten saya kemudian terinspirasi untuk wah, investasi nih mumpung mumpung masih muda gitu ya, supaya nanti kalau sudah tua kayak Ndoro Kakung, simpanan itu sudah banyak gitu. Semacam financial planning, meskipun saya bukan financial advisor gitu ya, Ya. tapi kan saya pernah bekerja yang sangat produktif dan bagaimana menyiapkan masa depan. Nah, minimal dari pengalaman itu kan saya bisa bagikan meskipun mungkin tidak sesuai teorinya para financial planner gitu. Oh Nah, ya, kalau ya, ditanya ya. tujuan Heeh. akhirnya, sebetulnya saya pokoknya hanya ingin agar orang setelah membaca konten saya itu jadi terinspirasi dan membuat perubahan dalam dirinya gitu. Kalaupun ada orang yang kemudian ingin mengajak bekerja sama, saya anggap sebagai bonus gitu. Ah, Oke, pokoknya tujuan tujuan awalnya pokoknya mau sharing aja ya, Doro. Iya Kalau betul. nanti Kan memang bisa dimonetize, bisa diajak ya partnership, itu berarti hanya bonus. bonus. Katanya kan berbagi tidak pernah rugi, apalagi kalau tidak Iya, berbagi. benar-benar, benar-benar. Setuju, setuju. Ini salah satu cara Doro untuk membangun personal branding di sosial media nggak sih, Doro? Iya, secara tidak sadar dulunya saya Hmm, memang membangun apa ya, personal branding itu sebagai orang yang apa ya, resourceful, yang informatif, bisa jadi rujukan orang lain gitu ya. Oleh sebab itu saya ya. berusaha membuat konten itu konten yang positif, yang benar gitu, supaya bisa jadi rujukan orang. Itu Alma. Yang edukatif pokoknya ya, yang edukatif, Uh, mendidik, ada value yang di-share. Oke, berarti nanti ya, dari personal branding itu kalau teman-teman ada yang mau minta pendapat bisa ke Ndoro gitu ya. Kalau mau uh, partnership atau mencari konsultan mungkin bisa ke Ndoro Kakung juga. Oke. betul Kenapa Alma. sih namanya Ndoro Kakung? Aku kadang-kadang kalau ngomong namanya jadi kayak Jawa-Jawa gitu. Ya, ya, ya. Pertama-tama memang karena saya dari Jogja, dari Iya. Jawa kan. Nah, ketika dulu tahun 2004 gitu ya, Mhm. sejarahnya itu kenapa kemudian muncul nama Ndoro Kakung, karena waktu itu saya ingin bikin blog dengan nama domain Ya. sesuai nama saya Ya. gitu. Tapi sudah nggak available, tidak tersedia. Oke. Nama itu sudah ada yang punya. Kemudian saya terpikir untuk cari nama yang unik apa ya yang kurang lebih personality-nya atau citranya itu nggak jauh-jauh dari saya sebagai orang Jawa gitu. Nah kemudian tercetus ide pakai nama Ndoro Kakung aja mumpung belum ada yang pakai saya gitu. Kreatif sih, kreatif banget. Kreatif banget sih Doro. Aku malah tetap manggilnya Doro. Berarti sekarang orang-orang kayak nggak tahu nama aslinya Doro Kakung itu Sapo sih. Bisa lah kalau di googling kan muncul. Ya kalau orang pada rajin mungkin dia googling. Kalau kayak aku kayaknya oke, panggil Doro aja deh Doro gitu. Udah personal brandnya Boleh. Esen Doro. Doro Ya, ini Doro kan aku nggak tahu Doro sudah punya podcast atau enggak.
atau sedang benar-benar membangun personal brand atau tidak. Jadi memang ada tujuan akhirnya lah yang mau dicapai. Ada nggak kira-kira masukan strategi khusus untuk teman-teman di sini? Mungkin mereka mau start membangun personal brand di sosial media atau membangun personal brand di podcast. Boleh nggak sih kasih saran ke kita, Ndoro? Oke, boleh. Dengan senang hati saya akan bagikan semacam panduan lah gitu ya, bukan saran. Nah, pertama-tama sebelum membangun personal brand, kita harus memilih kita ingin atau akan dikenal sebagai apa di mata publik atau audiens itu ya, yang sesuai dengan minat kita, keahlian kita, keterampilan kita, hobi kita, dan seterusnya. Sebaiknya pilihlah satu niche gitu ya, yang kita memang mampu memenuhinya dan kita punya komitmen untuk memenuhi niche itu. Yeah. Jadi misalnya niche sebagai atau ingin dikenal brandnya atau personal brandingnya sebagai financial planner misalnya begitu ya, karena memang punya background ekonomi, punya background finance gitu kan, background manajemen dan seterusnya. Nah pilih salah satu dan itu pegang terus secara konsisten dan persisten. Supaya apa? Supaya jangan sampai di tengah jalan nanti berubah-ubah terus. Galau gitu kalau anak muda zaman sekarang ya. Hari ini pengen jadi financial planner, terus besok kayaknya besok jadi chef aja deh, kayaknya aku suka masak juga gitu ya. Besok ganti lagi, kayaknya selain masak aku juga suka make up. Wah, jadi make up artis apa ya? Gitu dan seterusnya. Harus pilih salah satu gitu ya. Karena memilih salah satu itu untuk memudahkan orang mengidentifikasi, membuat persepsi tentang kita ini siapa, Ndoro Kakung itu apa gitu. Apakah wartawan, apakah konsultan komunikasi, atau makeup artis, atau barista, dan seterusnya. Jadi pertama-tama harus tentukan pilihan dulu mau jadi apa gitu. Dan itu pegang teguh secara konsisten, terus-menerus. Dan selamanya kalau bisa, itu jangan berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua tentu saja kalau ingin terbangun atau membangun personal brand itu ya. Tadi kan sudah memilih mau jadi apa, misalnya jadi financial planner gitu ya. Nah, supaya orang benar-benar tahu atau yakin bahwa oh ya memang Alma ini seorang financial planner atau koki atau makeup artist, harus ditunjukkan ya. Jadi bukan hanya klaim saya ini makeup artist, saya koki gitu ya, enggak gitu. Tapi harus ditunjukkan. Caranya dengan apa? Caranya dengan membuat konten yang ya relate dengan brand yang personal branding yang mau kita bangun gitu. Jadi kalau misalnya Alma atau saya ingin membangun personal branding sebagai financial planner gitu ya, ya konten-konten yang dibuat, diproduksi itu ya sebaiknya hal-hal yang relate, isu-isu tentang finance gitu. Bagaimana memilih reksadana, bagaimana memilih program pensiun, bagaimana mengenali investasi bodong dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga konten-konten itu membuat orang yakin atau terbangun persepsinya bahwa oh si ini memang financial planner dan itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Nah, gitu kira-kira pengantarnya yang dasar dulu. Seru sih, seru. Oke. Itu sudah dapat tips-tips dari Ndoro strategi membangun personal brand. Nah, Ndoro kira-kira ada nggak sih kayak misalnya sudah melakukan research atau analisis kira-kira ini personal branding itu bisa dibangun dalam jangka waktu berapa lama ya, Ndoro? Secepat-cepatnya berapa lama? Selama-lamanya berapa lama? Kayaknya nggak ada patokannya gitu ya. Bahkan untuk brand-brand besar sampai sekarang pun masih terus memperkuat brandnya gitu. Mereka melakukan kreatif marketing ya untuk membangun dan memperkuat brandnya, produk brandingnya, personal brandingnya gitu. Yang jelas ini bukan proses satu malam branding jadi sudah jadi gitu ya. Ini adalah proses yang terus-menerus
tidak seperti lari sprint gitu ya, maraton itu, konsisten, persistence, identity. Jadi kayak misalnya personal brand itu kan ada banyak unsur gitu ya. Ada logo, ada apa namanya warna, ada desain, ada kemasan gitu. Nah, untuk memperkenalkan masing-masing identitas saya butuh waktu lama gitu. Dan patokannya nggak ada, harus minggu, 2 minggu, gitu. Bertahun-tahun itu kan dibangun secara terus-menerus, konsisten gitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama gitu, saya tidak ada rumus yang bisa menentukan. Kalau cara cepet deh, ada cara cepet nggak kira-kira nih Doro? Nggak ada ya? Pokoknya intinya konsisten ya. Pokoknya konsisten. Ya, ini nggak kayak main game online, ada cheatingnya gitu, nggak bisa gitu. Ini adalah proses. Benar-benar setuju. Oh, kira-kira nih Doro, aku satu pertanyaan lagi. Cara kita biar tahu personal branding kita sudah berhasil. Ada nggak kira-kira cara? Ada Apa tandanya? Cara tandanya kalau kita tanya misalnya Alma gitu ya ke orang gitu, sebutkan satu kata atau satu kalimat tentang Alma. Kalau orang masih bingung, Alma siapa ya? Oh, nggak kenal, berarti personal branding-nya belum terbentuk. Tapi kalau misalnya Alma, wah pelukis, kalau jadi top of mind orang dengan gampang ya menyebutkan persepsi atau identifikasi terhadap satu produk, jasa atau orang, nah itu berarti sudah berhasil. Oke, berhasil kalau orang sudah menyebutkan, pokoknya sudah mengenal, orang lain sudah mengenali kita sebagai yang personal branding yang kita mau bentuk gitu ya, sesuai yang kita inginkan. Oke. The last but not least nih, Doro. Ini teman-teman mungkin penasaran dan memang pengen jadi content creator nantinya. Kira-kira ada nggak sih tren atau apa sih masa depan dari content creator menurut Doro nih ya, kalau ngelihat tren ke depan seperti apa? Tren ke depan, ini yang sering susah ini. Karena setiap hari ada platform, bukan setiap hari ya, selalu akan muncul platform baru. Setelah TikTok, apalagi nggak tahu saya ya, karena itu ada di para kreator, developer aplikasi di luar sana. Tapi yang saya pastikan bahwa itu akan terjadi adalah konten akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Nah, sekarang kan video ya, konten video yang sedang hot, mungkin masih akan hot sampai 3 tahun ke depan gitu ya. Nanti mungkin setelah itu konten berbasis artificial intelligence. Jadi misalnya gini, orang bikin konten YouTube misalnya gitu ya, naratornya sekarang bahkan sudah ada ya, tapi belum begitu banyak. Naratornya itu robot atau mesin gitu. Jadi kita tinggal memasukkan satu kalimat gitu ya, kita mengetikkan konten dalam bentuk teks gitu ya. Nanti ada aplikasi yang mengubah teks itu menjadi satu narasi yang dibacakan di video. Sudah ada beberapa teman yang mencoba gitu ya. Tapi mungkin ke depannya 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ke depan itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, ini sebetulnya membantu para konten kreator yang mungkin merasa kurang pede gitu. Waduh, aku kalau on kamera gitu ya, on screen, kurang cakep gitu misalnya. Atau suaraku nggak begitu auditif gitu ya, kurang bagus. Pakai aja aplikasi itu. Kita tinggal mengetikkan kalimat atau naskah yang mau disampaikan, nanti aplikasi akan mengubahnya menjadi sebuah narasi. Nah, itu mungkin menurut saya akan jadi salah satu bentuk atau tren konten di masa depan. Keren banget ya, berarti nanti ke depannya juga robotik, hampir robotik. Yes. Oke, ini seru banget sih percakapan kita, dan mungkin nggak cukup hanya dengan satu sesi sebenarnya, Doro. Mungkin next time aku akan undang lagi, Doro, kalau berkenan ya, Doro. Siap, kalau buat Alma selalu siap. Oh ya, mantap. Oke, kalau gitu thank you so much Doro atas waktunya sore hari ini. Sama-sama. Jadi biar teman-teman juga akhirnya ngeh tentang adanya content creator. Oke, Doro. Terima kasih banyak. Kasih, Alma. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Ya.
Bye bye.